Oke, kita lanjut lagi. Sekarang bagian yang kedua. Ya, dari tadi kita sudah masuk sampai ke sistem configuration ya. Sistem ini untuk reset, ini untuk reboot, ini mau kita lihat resource-nya apa. Ya. Kalau kita mau upgrade router OS-nya, kita masuk ke package. Tadi kan terakhir di sini. Kita mau cek update. Ya. Nah, itu. Nah, terus sekarang berikutnya, ini yang penting. Ya. Kita mau, tadi kan kalau kita lihat, ya, saya masukkan usernya admin ya, ada password. Nah, pertama kali waktu kamu beli router itu, password-nya kosong adminnya itu. Nah, itu kan bahaya. Bahayanya apa ya? Karena orang-orang bisa masuk kalau tahu tahu oh Mikrotik itu biasanya usernya admin, password-nya kosong. Maka kamu dia bisa masuk nanti. Kalau dia bisa masuk, dia bisa konfigurasi. Nah, supaya enggak gimana? Nah, di mana itu Pak tepatnya password-nya? Itu di sini dari sistem ya, user. Nah, kelihatan tuh. Ada user, admin, grupnya full. Ya. Kalau saya klik di sini, plus, betul tadi, ini plus itu untuk nambah user. Kalau min itu untuk menghapus user. Kalau ini enable, ini disable. Nah, sekarang ini punya saya isinya cuma satu. Ya. Cuma admin aja. Misalkan sekarang saya mau tambah. Saya mau nambah. Log. Nah, nama user lain Yohanes ya, misalnya aja. Ya. Apa? Haknya dia apa? Otorisasi apa? Otorisasinya apa? Dia boleh apa? Nah, ini bisa read, bisa write, Write bisa full, full. pakai full. Nah, kalau admin pakailah full. Untuk karyawan-karyawan yang cuma untuk monitor-monitor aja, kamu kasih read. Ya. Untuk karyawan-karyawan atau petugas administrasi yang bisa konfigurasi, kamu kasih write. Tapi ada hal tertentu dia tidak bisa ngapus, tidak bisa apa itu write. Tapi kalau full dia bisa hapus. Ya, oke, saya pakai full. Ya. Nah, ini bisa dikatakan load address. Kalau kamu nggak isi, berarti dia bisa masuk dari manapun juga. Kalau kamu load address itu kamu isi IP, berarti dia hanya boleh masuk dari IP itu aja. Nanti ini urusannya network security. Ya sekarang ini nggak usah dulu, wes pokoknya ini ya toh. Terus passwordnya apa? Kamu isi. Misalkan Yohanes, passwordnya Yohanes. Ya, konfirmasi Yohanes lagi. Kalau saya apply oke, nah akan ada dua sekarang Yohanes. Ya. Jadi saya bisa masuk ke router saya dengan nama Yohanes yang Y-nya besar sama admin. Sama-sama full. Nah, kalau ini, nah kalau mau saya hapus saya pakai ini. Ya, kalau mau Yang saya yang disable saya Yohanes pakai bisa ini. Kalau saya ini yang Yohanes bisa delete ya, Pak? kenapa? Yang Yohanes bisa delete admin nggak? Bisa karena full. Ini nanti biasanya kalau setelah begini saya log out, saya coba lagi. Itu kan saya masih ini mekanisme untuk network security ya. Nanti network security saya ajari itu bagaimana cara. Nah, biasanya kalau begini adalah saya buat user baru dulu ya. Adminnya masih ada tadi itu. Ini saya restart. Saya sekarang masuk pakai user Yohanes. Berhasil apa enggak? Oh, berhasil masuk. Nah, kalau berhasil masuk kan berarti saya betul tuh. Password saya betul, semua betul, settingan saya betul. Ini saya hapus. Bisa. Ya. Nah, Oke. terus, nah sekarang ini kalau mau hapus gimana? Adminnya saya pakai ini yang saya hapus ya. Ini kalau saya disable, ini disable dia. Nah, tidak berfungsi. Ada, tapi tidak berfungsi. Kalau disable itu. Ya.
Kalau saya enable, ada dan berfungsi. Kalau saya min, dia hapus. Jadi isian saya tadi itu dianggap tidak ada sama dia. Min ya, hilang. Ya. Itu caranya untuk melakukan manajemen terhadap user. Oke, itu. Nah, Oh iya sekarang Pak, ya apa? ini kan anggapan berarti kalau misalnya kita kan udah setting macam new ID, habis itu kan berarti hanya kita aja kan yang bisa mengaksesnya, macam user lain udah tak bisa mengakses ya Pak? Iya, asal kalau user lain ya bisa kalau kamu kasih passwordnya. Oh iya, Ya, oke. selama Kalau passwordnya kamu misalnya, simpan kamu sendiri ya kamu aja yang bisa masuk. berarti kalau misalnya kita lupa password itu gimana ya Pak cara resetnya? Nah, sekarang kalau lupa password, password itu tidak disimpan di konfigurasi. Kalau kamu nanti konfigurasi ini kamu backup, ya toh, atau kamu lakukan penyimpanan, username password itu nggak disimpan sama dia. Kalau kamu lupa itu, salah satu cara adalah kamu reset routermu, reset pabrik lagi. Berarti settingnya harus dari awal lagi Nah, dong. kalau setting reset pabrik, settingnya harus dari awal. Nah, supaya nggak reset dari awal, bagaimana? Kamu lakukan backup dulu. Nah, sekarang saya ajari caranya backup. Ya, ini kan Oke saya Pak. sudah saya ini saya selesaikan ya usernya. Berarti kan begitu tadi itu untuk manajemen usernya. Sekarang tadi pertanyaan Tong Indo, Pak, kalau saya lupa passwordnya gimana? Tidak ada cara lain selain di reset. Ya, kalau di reset gimana Pak? Berarti konfigurasi hilang. Iya, konfigurasi hilang semua. Nah, supaya nggak hilang gimana? Saya backup dulu. Nanti setelah saya masuk dengan admin password kosong, backup tadi itu saya ambil. Saya restore. Passwordnya kemudian saya ganti. Sudah kembali asal. Nah, tapi harus punya backup-annya. Nah, bagaimana cara melakukan backup konfigurasi? Nah, itu caranya di sini. Ya. Di bagian new terminal di sini. Nah, apa sih new terminal itu? New terminal itu adalah menu yang digunakan untuk melakukan konfigurasi seperti yang sebelah kiri ini, cuman dilakukan secara CLI, command line. Jadi, ngetik, contoh, saya mau tahu IP address-nya interface saya. Gimana caranya? Ya, kalau kamu sudah hafal menunya, kamu bisa melakukan ngetik di terminal ini. Contohnya gimana? Saya mau tahu interface IP address di interface saya, misalkan begitu ya. Kalau mau tahu IP address kan mestinya melewat menu IP. Ya. Kalau saya tidak tahu apa, kamu tanda tanya aja. Akan keluar dia. Setelah IP itu apa? Address. Ya. Tidak perlu komplit, kamu ketekan tab aja. Nah, berarti ini seakan-akan apa? Kalau saya ngetik IP address ini seakan-akan saya ngeklik sini, saya ngeklik ini. Tapi dilakukan secara teks. IP address. Nah, setelah IP address apa? Kalau saya mau lihat isinya, tanda tanya aja. Bisa add, bisa print. Kalau print itu melakukan untuk melihat isinya. Nah, oh, saya cuma mau lihat. Print aja. PR tab. Nah, enter. Nah, kelihatan. Oh, berarti bridge saya nomor IP-nya 192.168.88.1. Ether 1 saya 192.168.164/24. Apakah bisa Pak nambah dari sini? Bisa. Contoh, IP, address, add kan nambah plus tadi itu. Ya. Spasi, tanda tanya. Apa? Ya. Address, local IP address berapa? Misalkan aja 192. Oh, ada ketik address. ADDRES, nah sama dengan 192.168.164.
89.1/24. Ya. Terus tanda tanya. Tidak ada toh? Apa? Create no item itu? Udah. Harusnya enter. Oh, interface-nya belum. Kurang interface. Jadi harusnya tadi itu diketik interface ether. Tadi ether 1 sudah, ether 2 yang mau saya kasih nomor IP sekarang. Ether 2. Ya. Ya. Jadi kalau mau komplit ya IP address address sama dengan nomor itu, interface ether 2. Ya. Nggak tahu pun kamu tanda tanya, kamu enter, dia akan ngasih tahu. Sama aja. Nah, sekarang kalau saya mau tahu isinya, tadi kan saya sudah pernah ngetik tuh IP address print ya. Saya nggak usah ngetik lagi, saya pakai panah atas saja. Ini saya tekan panah atas ini. Nah, ini apa yang sudah saya ketik keluar semua. Nah, ini IP address print ya. Sekarang sudah keluar. Ether 2-nya sudah ada nomor IP-nya. Tapi saya melakukan menggunakan command line. Nah, semua menu yang sebelah kiri itu bisa kamu lakukan secara command line. Kalau saya mau hapus gimana, Pak? Yang ether 2-nya bisa aja. Ya juga tadi yang lewat IP address ya, tanda tanya apa? Remove tanda tanya nomor berapa? Ya, urutan nomor berapa tadi? Nah, urutannya kan saya lupa tadi, nomor berapa itu? Balik aja dulu. Nomor biru tadi itu. Pakai print nomor 2. Itu loh. Ada pagernya yang sebelah kiri, nomor 0, nomor 1, nomor 2 tuh. Berarti kan itu urutan nomor 2 yang mau saya hapus. Yo. Oke, IP address remove ya. Tanda tanya number 2. Enter. IP address print, saya panah atas saja. Ya, itu ini command line melalui menu new terminal. Sekarang bagaimana cara melakukan backup konfigurasi? Nah, backup konfigurasi itu menggunakan fasilitas yang namanya export. Untuk ini kan sudah ada konfigurasi punya saya ini. Ya. Saya ketik aja export file. Ya. Sama dengan namanya apa misalkan aja. Nama saya mau konfigurasinya mau saya kasih nama Yohanes 082020. Misalkan ya. Yohanes 082020. Enter. Dia akan nulis. Bentar, dia mengumpulkan konfigurasinya, terus dia akan nulis filenya. Semakin banyak isinya, dia semakin agak lama. Lama. Berarti untuk backupnya nggak ada yang dari menu di kiri itu ya, Pak? Nggak ada. Situ. Nggak ada. Ekspor. Dia menggunakan fasilitas ekspor. Kok suwi? Nah, nanti kita lihat. Nah, selesai ya. Selesai. Loh Pak, ini ditulis di mana Pak? Ini ditulis di memorinya dia. Di memorinya router saya. Di mana bisa saya lihat Pak? Itu ada di menu files. Nah, ada tuh Yohanes dotnya .rsc. Loh Pak, kalau nanti ini hilang ya, kalau saya reset kan ini hilang Pak. Iya hilang. Loh, gimana caranya? Ya, kamu keluarkan dulu gitu. Gimana cara keluarkan ini Pak ke laptop saya? Ya ini kamu drag aja di sini. Ini kamu ambil di sini, kamu drag di sini. Kelihatan ya? Nah, saya masukkan ke desktop saya ya. Nah, ini keluar di sini. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak.
Nah, berarti ini file apa? Ini teks file biasa. Berarti ini bisa saya buka nanti. Nah, kalau ini saya reset router saya, ini akan hilang semua. Ya, hilang semua. Balik nol semua. Bersih. Nah, nanti gimana caranya? Ya, tinggal ini didrag kembali ke sini. Di-upload gitu ya, Pak? Nah, terus kamu import. Nanti ada caranya, saya kasih tahu nanti. Tapi kita nggak perlu import sekarang. Tapi dalamnya isinya apa ini? Ini bisa kamu buka menggunakan notepad biasa. Nah, ini isinya. Ini adalah isi konfigurasi yang sudah saya lakukan tadi. Yang ada di mikrotik saya. Ya. Nah, nanti ini gimana caranya? Kalau sudah kamu reset, ya kamu tinggal aja panggil di sini, masukkan ke sini, terus kamu import. Balik hanya ekspor. Ya. Import, nama filenya apa, enter. Sudah, nanti dia konfigurasinya balik. Ya. Itu untuk melakukan backup. Seperti yang tanyakan Tongin tadi, kalau passwordnya lupa gimana? Ya seperti ini caranya. Coba kalau kita tidak punya backupnya ya, gimana Pak? Ya nggak bisa, ya kamu buka catatanmu sendiri, ether 1 kamu kasih IP berapa, ether 2 kamu kasih IP berapa, ya isiin lagi mulai pertama. Itu kan repot Pak, iya repot, makanya itu dilakukan backup. Makanya kalau saya mata kuliah yang manajemen jaringan itu, routermu kan cuma satu. Setiap pindah sesi, saya suruh backup dulu. Nanti kadang-kadang saya balik lagi ke yang settingan yang tadi. Nah, itu kamu tinggal ambil aja, tinggal restore lagi. Tinggal import konfigurasi yang lama. Nah, Pak, ini bisa dihapus ya, bisa aja. Kalau ini kamu klik begini, tak hapus ya bisa. Hilang. Ya. Tapi saya mesti punya yang di desktop. Oke ya. Itu yang di new terminal. Bagaimana cara melakukan backup konfigurasi. Ya. Nah, terus sekarang masuk ke tools. Nah, tools ini ya kalau kamu mau ngeping, kamu mau trace route, kamu mau ngecek apa bandwidth-nya dari sebuah interface, mau ngecek ke router lain, mau telnet, mau SSH, nah ini semua ada di sini, mau trace route ya. Nanti aja pada saat sampai di tool kita belajar ini. Ya, bagaimana cara menggunakan tool-nya? Ini tool apa sih? Ini tool apa sih? Ini menu tools. Ya. Yang lain apa yang perlu? Yang lain nanti ikut materi aja. Pada saat materi. Tapi yang tadi itu adalah konfigurasi yang harus kamu tahu. Ya. Ini menu file tadi itu. Dan ini menu log. Log itu apa? Log itu adalah segala sesuatu activity akan dicatat oleh dia. Ya. Ada orang masuk, ya ini user ini masuk ini. Ya. Contoh ya terakhir ya. Tadi saya masuk admin, ya. Terus kemudian saya melakukan nambah user Yohanes. Nah ini user Yohanes add, gitu. User Yohanes remove by admin. Nah kelihatan semua. Jadi setiap langkah-langkah itu kelihatan semua di lognya. Terus tadi kita melakukan apa lagi? Nambah ether 2 mana tadi? Ini sistem info. Nanti kalau ada orang masuk lewat wireless juga akan masuk, dia akan nulis ini kan untuk sistem, ini untuk wirelessnya, ini untuk DHCP. Ada laptop baru masuk dapat DHCP, dia kasih tahu. Nyatet ya. Ya, itu lognya. Jadi semua activity bisa kamu lihat. Oke. Terus ya, saya rasa yang paling basic itu. Jadi mulai interface,
IP, routing nanti tidak usah, MPLS tidak usah, Q ini nanti untuk firewall, yaitu files ini cara di mana dia diletakkan, log ini untuk melihat lognya, tools untuk lihat tools yang apa, tools di sini yang disediakan, ping, traceroute, ya bisa kamu gunakan di sini. Contoh ya, contoh aja wis, tools ping. Nah, saya mau ngeping mana? Ping google.com misalkan aja. Kalau Google kan enggak ada, ini kan pingnya ping ke IP ini. Coba saya bisa kasih nama pada, kan sudah ini router saya sudah saya set DNS ya. Coba aja mau apa enggaknya. www.google.com. Start. Oh, mau dia. Ya, kelihatan ya? Top. Ping Ubaya CID. Nah, dia jadi anu sendiri, jadi nomor IP sendiri ya. Misalkan ke ping Ubaya, www.ubaya ACID. Start. Time out, time out, time out. Nah, berarti kondisi saya sekarang ini, saya tidak bisa akses ke Ubaya. Saya tidak tahu kenapa yang di traceroute-nya sana itu. Ya. Berarti saya tidak bisa masuk Ubaya, makanya saya tidak bisa buka main Ubaya. Makanya kemarin kalau ini jumlahnya pesertanya berapa? Saya tidak bisa masuk main Ubaya. Ya terpaksa saya minta tolong kamu, yang bisa siapa? Bisa saya trace. Kenapa kok sampai tidak bisa ya toh? Saya pakai tool traceroute aja. Mana traceroute? Nah, ini traceroute. Kan udah diajari traceroute tuh kemarin tuh. Coba saya trace ke www.ubaya CID. Ini traceroute-nya. Time out terus. Setelah sampai di 124, 195 ini punya Indosat nih. NIM-nya tidak keluar. Kalau kita traceroute biasa keluar. Ya. Oh, mati terus tidak bisa. Kok banyak yang time out, Pak? Iya, karena tidak bisa masuk. Makanya tadi saya ping ke Ubaya kan tidak bisa. Kenapa nggak bisa masuk, Pak? Nah, routing yang di Telkom atau routing yang di Indosat sana ada yang salah. Saya tidak tahu. Itu di luar jangkauan kita. Kita hanya bisa menjangkau, mengkontrol, memanajemen router yang ada di sisi kita. Oh, Kalau lebih oke. sana ya sudah, itu urusannya sana, tidak bisa kita. Ya, jadi kelihatan, oh matinya di sini, Pak. Setelah 124 ini, 195, 45 ini mati, tidak bisa connect. Nah, kita bisa melakukan di situ. Ini tools. Ya. Apalagi yang, ya sudah, itu yang paling basic. Nah, itu yang paling basic. Gimana? Ada pertanyaan lain? Tentang bagaimana mengkonfigurasi dasar router mikrotik ini? Awal. Ada ya? Jelas ya? Ini saya stop ya. Oke, terima kasih.